Di jantung kota Kudus, awal abad ke-20, aroma tembakau dan cengkih menyeruak di antara gang-gang sempit yang dipenuhi debu sejarah. Di tengah kepulan asap itu, sebuah legenda lahir, menantang hegemoni ekonomi kolonial yang mencekik rakyat jelata. Saat itu, kemiskinan menjadi pemandangan biasa bagi penduduk pribumi. Namun, di balik bayang-bayang penindasan, muncul sesosok pria yang akan mengubah wajah industri Nusantara selamanya. Inilah kisah tentang keberanian, inovasi, dan puncak kejayaan seorang maestro yang dijuluki Sang Raja Kretek. Bayangkan, sebuah masa di mana kekuasaan ekonomi mutlak berada di tangan pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha asing. Namun, Niti Semito hadir sebagai anomali yang menggemparkan. Ia bukan sekadar pengusaha, melainkan simbol perlawanan ekonomi pribumi yang mampu membangun istana megah di atas keringat dan aroma tembakau. Namanya menggema dari pasar tradisional hingga ke telinga para pejabat tinggi kolonial di Batavia, membuktikan bahwa seorang anak bangsa mampu berdiri sejajar, bahkan melampaui kemegahan para penguasa kulit putih pada era tersebut. Kerajaan bisnisnya yang dikenal dengan merek Baltiga bukan hanya sekadar pabrik rokok, melainkan sebuah imperium ekonomi yang sangat masif. Dengan ribuan buruh yang menggantungkan hidup padanya, Niti Semito mengukuhkan diri sebagai orang terkaya di Hindia Belanda pada masanya. Kekayaannya yang fantastis dan pengaruhnya yang luas menjadikan dirinya sosok misterius yang disegani sekaligus dikagumi. Namun di balik kemegahan tembok istananya, tersimpan rahasia besar tentang bagaimana sebuah ide sederhana berubah menjadi kekuatan finansial yang tak tertandingi dalam lembaran sejarah Indonesia. Jauh sebelum gelar Raja Kretek melekat padanya, pria ini hanyalah seorang pemuda bernama Sumadi, putra dari seorang lurah di desa Tawangsari. Perjalanannya menuju puncak tidaklah instan, melainkan penuh dengan kegagalan yang menempa mentalitasnya secara ekstrim. Sumadi muda pernah mencoba peruntungan di bisnis tekstil hingga perdagangan ternak kerbau, namun keduanya berakhir dengan kebangkrutan yang pahit. Di titik terendah inilah ia memutuskan untuk mengubah identitasnya menjadi Niti Semito, sebuah nama yang kelak bertransformasi menjadi simbol ketangguhan dan keberuntungan dalam peta ekonomi niaga Hindia Belanda. Perubahan nama menjadi titik balik spiritual bagi Niti Semito dalam merintis kembali asa yang sempat hancur. Momentum emas itu tiba saat ia mulai bereksperimen mencampur tembakau dengan cengkih, meramu sebuah formula kretek yang tak hanya unik di lidah tapi juga menenangkan di paru-paru. Inovasi ini melahirkan merek legendaris Baltiga atau 3 bola pada tahun 1906. Bukan sekedar gambar, logo ini menyimpan filosofi mendalam tentang keseimbangan dan kepercayaan, sebuah identitas visual yang kelak akan mendominasi pasar rokok di seluruh pelosok tanah Jawa. Kesuksesan Baltiga tidak hanya bertumpu pada kualitas rasa, namun juga pada strategi pemasaran revolusioner yang melampaui logika zamannya. Niti Semito melakukan langkah ekstrim dengan menyewa pesawat terbang khusus hanya untuk menyebarkan pamflet promosi dari udara ke pusat-pusat keramaian kota. Tidak berhenti di sana, ia membangun loyalitas konsumen melalui pemberian hadiah porselen mewah dari Jepang, serta mendirikan jaringan keagenan masif yang menjangkau hingga pelosok Nusantara, sebuah manuver pemasaran modern yang seketika menjadikan rokoknya sebagai simbol prestise dan gaya hidup baru. Memasuki dekade 1920-an, Niti Semito mencapai puncak hierarki ekonomi yang tak terbayangkan bagi seorang pribumi. Ia membangun sebuah istana megah di Kudus yang dijuluki Omah Kapal, sebuah simbol kemewahan yang menandingi kediaman pejabat kolonial. Namun, kekayaannya tidak berhenti pada gaya hidup mewah. Sang Raja Kretek juga menjadi penyokong finansial utama bagi pergerakan nasional. Melalui sumbangan masifnya kepada tokoh-tokoh seperti Soekarno, Niti Semito membuktikan bahwa kekuatan ekonomi pribumi adalah instrumen vital dalam perjuangan merebut martabat bangsa di tengah belenggu penjajahan. Namun, roda nasib tak selamanya berpihak pada kemegahan Baltiga. Memasuki dekade 1930-an, dunia dihantam depresi ekonomi hebat atau malaise yang melumpuhkan daya beli massa secara drastis. Di tengah guncangan global tersebut, keretakan internal mulai muncul dalam manajemen keluarga Niti Semito, memicu konflik kepentingan yang menggerogoti stabilitas operasional perusahaan dari dalam.
Keadaan kian diperparah dengan persaingan agresif dari para pengusaha Tionghoa yang mulai mendominasi pasar. Perlahan-lahan meruntuhkan fondasi kekaisaran Sang Raja Kretek yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Ketika fajar kekuasaan Belanda meredup dan berganti dengan sepatu Lars tentara Jepang pada tahun 1942, kehancuran Baltiga menjadi tak terelakkan. Kebijakan militer Jepang yang menyita aset-aset penting dan melakukan monopoli bahan baku membuat seluruh operasional pabrik terhenti total. Sang raja yang dulu dipuja, kini terasing di sisa-sisa kemegahan istananya. Niti Semito wafat pada tahun 1953 dalam kondisi finansial yang jauh merosot. Sebuah akhir tragis yang sangat kontras dengan masa keemasannya saat ia masih menggenggam predikat orang terkaya di Hindia Belanda. Meskipun kejayaan Baltiga kini hanya menyisakan fragmen sejarah dalam ingatan, jejak Niti Semito tetap abadi sebagai pilar fundamental identitas industri nasional. Ia bukan sekadar pengusaha yang terhempas oleh badai zaman, melainkan martir ekonomi yang membuktikan bahwa kedaulatan bangsa dimulai dari kemandirian niaga. Kisah Sang Raja Kretek memberikan pesan moral yang mendalam, bahwa kejayaan bersifat fana, namun keberanian untuk menantang mustahilnya keadaan adalah warisan intelektual yang tak akan pernah lekang oleh waktu bagi generasi penerus Nusantara. Hingga saat ini, di setiap sudut kota Kudus, napas perjuangan Niti Semito masih terasa melalui geliat industri tembakau yang menghidupi jutaan jiwa. Ia bukan sekadar catatan usang di buku sejarah, melainkan bukti otentik bahwa inovasi pribumi mampu mengguncang tatanan ekonomi global pada masanya. Pertanyaannya kini, apakah kita memiliki keberanian yang sama untuk membangun kedaulatan ekonomi di era modern? Sampaikan refleksi Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyebarkan kisah inspiratif Sang Raja Kretek ini kepada dunia. Sejarah mungkin hanya mencatat angka-angka kekayaan dan megahnya bangunan, namun esensi sejati dari Niti Semito adalah tentang kedaulatan jiwa seorang pribumi. Di balik setiap kepulan asap kretek yang membumbung tinggi, ia telah menitipkan pesan abadi bahwa takhta tertinggi seorang pengusaha bukan terletak pada timbunan emas, melainkan pada seberapa besar manfaatnya bagi kemandirian bangsa. Kudus tetap berdiri, industri nasional terus berputar, dan semangat Sang Raja Kretek akan tetap abadi selama api keberanian untuk menantang zaman tidak pernah padam. Kini, di balik etalase kaca Museum Kretek Kudus, artefak-artefak Baltiga yang tersisa membisu sebagai saksi bisu sebuah era keemasan. Mesin cetak tua dan porselen hadiah yang kini berdebu bukan sekedar benda mati, melainkan manifestasi integritas ekonomi yang dibangun dari titik nol oleh tangan seorang pribumi. Kisah Niti Semito bukan lagi sekedar biografi pengusaha, melainkan narasi besar tentang kedaulatan martabat di tanah sendiri. Di saat roda industri terus berputar menuju masa depan, jejak Sang Raja tetap membekas, mengingatkan kita bahwa keberanian adalah pondasi utama dalam mengubah arah sejarah bangsa. Sebagai penutup dari kronik kejayaan ini, kita melihat Kudus hari ini bukan sekedar titik koordinat di peta Jawa, melainkan monumen hidup bagi ambisi seorang Niti Semito. Gerbang kota yang menjulang gagah berbentuk daun tembakau menjadi pengingat visual yang permanen, bahwa meski Sang Raja telah lama tiada, nyala api industri yang ia sulut tetap membara, melampaui berbagai dekade. Sejarah akhirnya mencatat namanya dengan tinta emas, bukan karena tumpukan hartanya yang telah sirna, melainkan karena ia berhasil membuktikan bahwa kedaulatan ekonomi bangsa dapat tegak berdiri di atas kaki sendiri.